Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinis dari kelas manajemen 22DX dari Universitas Teknokrat dengan NPM 2241178. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi tentang sampel. Yaitu tujuan pembelajarannya yaitu memahami kriteria sampel, yang kedua memahami metode pengambilan sampel, dan yang ketiga memahami strategi pengumpulan data dan sumber datanya. Definisi sampel. Sampel adalah suatu himpunan, bagian, atau subset dari unit populasi, sedangkan populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadikan objek penelitian. Jugianto 2008 mengungkapkan bahwa sampel yang baik merupakan sampel yang akurat dan tepat. Sampel yang tidak akurat dan tidak tepat akan memberikan kesimpulan riset yang tidak diharapkan atau yang dapat menghasilkan kesimpulan salah satu yang menyesatkan. Karakteristik sampel yang baik. Yang pertama yaitu sampel yang baik memungkinkan peneliti yang mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Yang kedua yaitu sampel yang baik mengidentifikasi probabilitas dan analisis untuk menjadi sampel. Yang ketiga, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh, misalnya kesalahan dalam pemilihan sampel daripada melakukan sensus. Yang keempat yaitu sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika, yaitu menurut Kuncoro 2013. Metode pengambilan sampel. Menurut Jugianto tahun 2008, ada dua metode pengambilan sampel, yaitu yang pertama pengambilan sampel berbasis probabilitas atau pemilihan secara random. Yang kedua yaitu pengambilan sampel secara non-probabilitas, yaitu pemilihan non-random. Metode pengambilan sampel berbasis probabilitas yaitu random sederhana. Pengambilan sampel secara random sederhana, sampel dilakukan dengan mengambil secara langsung dan dari populasi secara random. Yang kedua yaitu random kompleks. Metode pengambilan secara random kompleks yaitu kompleks random dapat berupa sistematik random sampling dilakukan dengan membagi populasi sebanyak n bagian dan mengambil sebuah sampel pada masing-masing bagian dimulai dari bagian pertama secara random. Yang kedua, cluster sampling yaitu dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup bagian. Yang ketiga itu Stevie sampling dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa subpopulasi atau strata, dan kemudian pengambilan sampel random sederhana dapat dilakukan di dalam masing-masing atau strata dalam berupa karakteristik tertentu. Dan yang terakhir adalah double sampling dilakukan dengan cara mengumpulkan sampel dengan dasar sampel yang ada dan informasi yang diperoleh digunakan untuk mengambil sampel berikutnya. Metode pengambilan sampel berbasis non-probabilitas convenience sampling yaitu pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel bebas sekendaknya presetnya. Yang kedua, purposive sampling yaitu dilakukan dengan mengambil sampel populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang ketiga, judgment sampling yaitu dilakukan dengan cara purposive sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Dan yang keempat ada quota sampling yaitu purposive sampling yang mengambil presentasi sampelnya sesuai dengan presentasi jumlah populasinya. Dan yang kelima yaitu snowball sampling yaitu dilakukan dengan mengumpulkan sampel dan responden yang berasal dari referensi suatu jaringan, misalnya lewat news group di internet. Strategi pengumpulan data dan sumber datanya. Menurut Jugianto tahun 2008, beberapa teknik pengambilan sampel data berupa sebagian berikut. Nomor 1 yaitu teknik observasi, wawancara, dan studi waktu dan gerak dilakukan secara pengamatan langsung, studi kasus di lapangan. Yang kedua, teknik eksperimen dan simulasi dilakukan secara pengamatan langsung untuk mendapatkan data laboratorium. Teknik survei dilakukan untuk mendapatkan data opini individu. Teknik Delphi dilakukan untuk mendapatkan data opini grup. Yang keempat yaitu yang kelima yaitu teknik analisis sisi, konten analisis dilakukan untuk mendapatkan data arsip primer. Yang keenam, teknik pengambilan basis data dilakukan untuk mendapatkan data arsip sekunder. Dan yang ketujuh, teknik model matematik dilakukan secara analisis untuk mendapatkan data logik preset. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.